Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2. Dan kali ini kembali dengan kisah misteri bersambung. Wah, sahurnya telat ini. Tapi kita langsung lanjut aja kisah Karyo, Mamat, dan Indra yang menempati sebuah kosan angker. Tampaknya ini akan menjadi episode singkat karena kisah mereka langsung berakhir di luar perkiraan. Nah, seperti apa yang dimaksud? Langsung saja teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pagi harinya mereka beraktivitas seperti biasa. Mat, kita pindah aja yuk dari kosan itu. Perasaan gue lama-lama gak enak sama tuh rumah, kata Karyo memelas pada Mamat dan Indra. Ah, gitu aja lo mundur, Kar. Yang namanya kosan dimana-mana hampir begitu. Kalau ada orang baru, itu namanya sambutan selamat datang, jawab Mamat dengan santai. Sambutan selamat datang matamu. Yang gue tahu, sambutan selamat datang itu pakai bunga-bunga, bukan kasih tanda-tanda gaib, sewot Karyo. Tenanglah, Kar. Selama mereka tidak mengancam keselamatan kita dan gangguannya sekedar suara-suara saja, kita abaikan saja. Lagian mau pindah kemana? Kata Indra ikut menyauti. Ica dan Pika yang melihat Karyo, Mamat, dan Indra seperti berdiskusi serius, lalu mendekat dan bertanya, kalian ngapain? Serius amat? Bahas apaan? Tanya Ica. Elu, Cak, ngagetin aja, sahut Karyo. Ini, Cak, si Karyo ngajakin pindah kosan, padahal juga belum lama pindah, jawab Mamat. Lah emang kenapa, Kar? Tanya Ica lagi. Kita diteror, Cak. Banyak hal aneh di rumah itu, termasuk anak ibu kosan yang malam itu datang ke rumah ngingetin kita buat gak buka pintu malam-malam, sahut Karyo. Ah, itu mah emang si Karyo aja yang penakut, Cak. Timbang begitu doang minta pindah. Kan kita bertiga udah sewa rumah itu selama 6 bulan, jawab Mamat menimpali ucapan Karyo. Kalau menurut aku sih bener yang dikata Karyo, mending pindah sebelum terjadi hal lebih parah lagi. Perasaan gua gak enak, Pika ikut menimpali. Tuh kan, bener kata lu, Pik, gua setuju. Mending pindah sebelum terjadi hal lebih parah, tegas Karyo yang merasa mendapatkan dukungan dari Pika. Ah, udah, gak usah dibahas terus, bikin makin parno aja tau gak sih, ucap Mamat. Gua abis ini mau ke tempat Sarif, mau ada urusan, lanjut Mamat. Gua juga mau ada acara sama Bebep, ngajak ke toko buku, doi mau cari referensi, ucap Indra yang memiliki acara masing-masing sepulang dari kampus. Lah gua gimana? Gua gak mau kalau pulang sendirian ke kosan angker itu. Pada gila lu pada, tega, sahut Karyo yang merana. Diem aja di kosan lu, siapa tahu lebih akrab sama tuh makhluk penghuni kosan, canda Mamat yang menyudutkan Karyo. Selesai kuliah, Karyo yang enggan untuk pulang ke kosan seorang diri memutuskan untuk pergi ke tempat PS untuk menghabiskan waktu sambil menunggu kedua temannya pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Karyo mengambil HP-nya dan mengirimkan pesan pada Mamat dan Indra. Mat, lo udah di kosan belum? Dra, lo udah di kosan belum? Namun sayangnya, dua pesan yang dikirimkan Karyo ke kedua temannya itu tertunda karena hanya centang satu. Sialan tuh anak kambing, udah pada pulang belum ya? Udah bosan banget nih gua, menang mulu main bola, batin Karyo sambil memegangi stick PS. Bang, udah belum? Lama amat ngatur formasi, ucap Dion, seorang anak kecil partner main PS Karyo. Ah, diam lu bocil, pulang sana. Kalah mulu sama gua, cariin mak lu tar, sewot Karyo kepada anak kecil yang masih duduk di taman kanak-kanak itu. Karyo menyudahi permainan PS-nya dan memutuskan untuk pulang. Dia berasumsi bahwa kedua temannya itu sudah pulang ke kosan karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Begitu pulang ke kosan, benar saja
Terlihat lampu luar rumah sudah menyala, yang berarti kedua teman Karyo sudah pulang. Segera Karyo membuka pintu. Didapatinya pintu tidak dalam kondisi terkunci. Buset, gelap banget nih dalam rumah. Dra, Mat, hidupin ke lampu rumah. Udah pada tidur lu pada ya? Teriak Karyo karena mendapati lampu dalam rumah telah dimatikan. Kemungkinan kedua temannya sudah tertidur. Ketika memasuki ruangan di mana terdapat meja makan, seketika Karyo terkejut karena dia mendapati seseorang tengah duduk di kursi meja makan dalam kondisi remang cahaya. Astagfirullah, bikin kaget aja lu, Indra. Benar-benar ya lu, seneng banget gelap-gelapan. Terlihat Indra sedang makan diterangi lampu remang berwarna kuning. Sejenak Indra menatap Karyo yang baru datang sambil tersenyum, kemudian melanjutkan makannya. Iya, gua nggak minta, lanjutin dah makan lu. Buru-buru amat tuh makan, sahut Karyo yang melihat Indra sepertinya sedang kelaparan. Karyo pun segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun ketika melewati kamar terlarang, dia mendengar ada suara seperti orang yang mendengkur. Karyo yang mendengarnya langsung menghentikan langkah. Bener kan apa kata gua? Rumah ini emang angker, batin Karyo. Karyo pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk menyelesaikan hajatnya. Sesampainya di depan kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup. Ada Mamat lagi di dalam. Mat, buruan, gua mau buang air ini, teriak Karyo sambil menggedor pintu kamar mandi. Tidak lama, pintu kamar mandi pun terbuka, dan dari dalam keluarlah Indra dengan rambut dan wajah yang basah seperti habis berwudu. Hal itu membuat Karyo terkejut. Loh, Indra, kok lu di sini? Bukannya lu tadi lagi makan di meja makan ya? Kata Karyo sambil mundur satu langkah. Lu lihat dia juga, Kar, jawab Indra. Sini gua bilangin, yang di depan itu, Kar, itu bukan gua. Mendingan abis ini lu masuk kamar terus kunci pintu. Ada yang gak beres di sini. Lanjut Indra menatap tajam pada Karyo. Lah emang si Mamat udah pulang, Dra? Belum, Mamat masih di luar lagi beli makan. Gua sama lu aja, Landra, di kamar. Gua jadi takut ini. Ya udah, katanya lu mau kencing tadi. Kencing dulu Gi, tar nyusul gua di kamar. Gak jadi, Indra. Keran gua keburu bocor di sini. Tuh, basah lantainya. Sialan, lu ngompol, Kar. Beresin dulu di kamar mandi, gua di kamar. Suwe, temenin gua, Indra. Ogah, buruan bersihin. Segera Karyo pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dari ompolnya, sekalian merendam celananya yang basah karena air kencing yang keluar tak sengaja karena ketakutan. Setelah selesai, Karyo keluar dari kamar mandi sambil celingak-celinguk, lalu sambil mengendap-endap menutup burung pipitnya pakai tangan. Lu ngapa dah? Tuh burung emprit kenapa gak dicelanain? Suara Mamat dari ruang makan mengagetkan Karyo yang sedang fokus menutup burung pipitnya pakai tangan. Sekejap Karyo melongo melihat Mamat sedang duduk di samping Indra yang sedang makan. Shh. Mat, sini lu. Ogah, ntar gua lu perkosa lagi. Kambing, sini buruan, kata Karyo sambil menunjuk Indra yang masih saja menikmati makanannya. Mat, sini dah lu. Indra. Dra, dipanggil Karyo tuh. Mamat anjing emang. Indra pun menoleh ke arah Karyo berdiri. Lalu Indra ikut berdiri sambil membawa piringnya mendekat ke arah Karyo. Karyo yang panik langsung berlari masuk ke kamar Indra dengan memamerkan pantat yang tak tertutup apa-apa. Ketika Karyo ingin masuk ke kamar Indra, ternyata pintunya dikunci dari dalam. Karyo segera menggedor-gedor pintu itu, namun tidak juga ada yang membukanya. Samar-samar dari dalam kamar Indra terdengar suara tawa wanita mengikik. Sontak Karyo terkejut dan berbalik lari ke kamarnya sendiri. Ketika dia masuk di kamarnya, di atas ranjang sudah ada Indra yang sedang duduk sambil membaca buku. Sialan Indra, gua kira lagi di kamar lu. Kan gua udah bilang gua tunggu di kamar lu. Lah perasaan tadi lu gak bilang begitu dah. Belum hilang rasa takut Karyo, tiba-tiba
Dari depan terdengar suara pintu diketuk. "Siapa lagi tuh malam-malam begini?" tanya Karyo. "Mamat kali, Kar, soalnya gue suruh dia tadi beli makan." "Lah, orang Mamat udah di dalam, lagi ngobrol tuh sama Indra KW. Wajahnya ngerindra, hidungnya kayak hidung elu, mulutnya kayak mulut elu, matanya kayak mata elu, jilat-jilatnya juga sama nyeremin dah." "Lah terus nyereminnya di mana?" tanya Indra bingung. "Ya nyereminnya kayak lu sekarang. Soe lu. Ayo kita buka pintu. Gua yakin tuh Mamat, soalnya pintu gua kunci dari dalam, gak mungkin dia bisa buka pintu." "Lah, tapi gua tadi buka pintu." "Iya ya. Ya udah, kita lihat aja dulu. Kasihan kalau memang beneran Mamat." "Ayo dah," sahut Karyo dengan semangat langsung membuka pintu kamar. Tunggu. Tuh pantat hitam celanain dulu, Kak. Bangga banget lu." "Oh iya, lupa gua, sakit takutnya." Setelah memakai celananya, Karyo dan Indra membuka pintu kamar perlahan. Sudah tidak didapati Indra dan Mamat KW di meja makan. Segera Karyo membuka pintu rumah, dan ternyata benar itu Mamat yang sedang menenteng bungkusan plastik hitam. Karyo memperhatikan Mamat dari atas sampai ke bawah. "Lu ngapain sih, Kar? Lihat gua kayak lihat setan." "Emang lu kayak setan, dan gua abis lihat setan." "Ah, ada-ada aja lu," sahut Mamat sambil masuk ke rumah dan menutup pintu. "Indra mana, Kar?" tanya Mamat. "Lah ini. Loh, tadi dia sama gua bukain pintu," kata Karyo sambil celingukan mencari Indra. "Udah tidur kali." "Wah, gak mungkin." Mamat lalu menuju kamar Indra dan membuka pintunya. Ternyata di sana Indra sudah tertidur pulas. Karyo yang melihat hal itu langsung bengong, bingung mau ngomong apa lagi. Mamat pun menuju meja makan untuk menaruh bungkusan berisi sate yang dibawanya. Tiba-tiba Mamat berteriak, Karyo, lu habis main apaan sih ini?" teriak Mamat dari ruang makan. Segera Karyo menghampiri Mamat. Di sana Karyo dan Mamat melihat di atas meja berserakan beberapa bangkai tikus yang sudah dicabik-cabik dengan darah mengotori meja makan. "Kan, apa gue bilang, rumah ini angker, Mat." Mamat hanya terdiam jijik melihat bangkai-bangkai tikus yang berserakan di atas meja makan. Dan tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak dari arah dalam. Seketika Mamat menelan ludahnya kasar. "Mat, apaan tuh, Mat? Kita cek aja yuk." Belum satu langkah mereka berdua pergi dari tempatnya, tiba-tiba lampu rumah mati yang membuat ruangan gelap gulita. "Mat, gua takut, Mat." "Udah, pelan-pelan kita ke kamar, ambil HP buat senter." Dari arah belakang terlihat sebuah cahaya lilin berjalan mendekati mereka. Mereka mengira itu merupakan lilin yang dinyalakan Indra yang terbangun dari tidurnya karena kepanasan ketika kipas angin ikut mati. Namun ketika semakin mendekat, ternyata itu merupakan sosok wanita dengan rambut yang jarang-jarang seperti dicabut pada beberapa bagian. Wajahnya melepuh dan matanya hilang satu. Wanita itu berjalan pelan menuju Mamat dan Karyo. Mamat dan Karyo yang ketakutan spontan berlari ke arah pintu keluar. Namun ketika akan membuka pintu rumah, ternyata terkunci dan tidak bisa dibuka. Karena saking paniknya, Karyo mengambil kursi kayu dan membenturkannya pada kaca jendela hingga pecah. "Gila lu, Kar, bisa dimarahin ibu kos kita." "Ah, urusan nanti," jawab Karyo sambil melompat keluar rumah melalui jendela yang ia pecahkan. Mamat pun mengikutinya, karena dia pun tidak mau tertangkap oleh hantu wanita yang berada dalam rumah. Di sisi lain, dua orang satpam yang bernama Dodo dan Tono yang sedang berkeliling komplek mendengar suara kaca pecah, segera mencari sumber suara. Mereka khawatir terjadi tindak kejahatan. Ton, kayak ada suara kaca pecah. Jangan-jangan mau ada yang maling ini." "Iya Do, suaranya kayaknya dari sana," sahut Tono sambil menunjuk ke suatu blok. Mereka berdua segera berjalan menuju ke rumah kos Karyo. Sementara itu, Karyo dan Mamat telah berhasil keluar dari rumah dan terpatung di depan pagar karena masih syok atas apa yang mereka lihat. Dua orang satpam itu kemudian mendekatinya dan menginterogasi.
Mas Karyo, Mas Mamat, ada apa ini? Tanya Tono yang sudah mengenal kedua pemuda itu karena sudah lapor kepada mereka bahwa akan menempati rumah Bu Ratna. Belum sempat Karyo memberikan keterangan, tiba-tiba dari dalam rumah berkobar api yang membara. Seketika Dodo, Tono, Mamat, dan Karyo kaget bukan kepalang. Segera Tono menuju ke pos untuk menghubungi nomor pemadam kebakaran. Sedangkan Mamat dan Karyo langsung teringat akan temannya, Indra, yang masih tidur di kamarnya. Spontan kedua pemuda itu segera masuk ke rumah untuk menyelamatkan Indra. Namun segera dicegah oleh Dodo karena api yang berkobar dari dalam rumah semakin membesar. Mamat dan Karyo pun hanya bisa berteriak dari luar rumah, memanggil nama Indra dengan histeris. Beberapa warga yang terbangun karena mendengar teriakan mereka bertiga langsung mencoba membantu untuk memadamkan api. Bapak-bapak berduyun-duyun membawa selang panjang dan menyemprotkannya ke arah rumah kosan. Namun, api tak kunjung bisa dipadamkan. Suasana menjadi tak terkendali karena api semakin besar. Ditakutkan merembet ke rumah-rumah sebelahnya. Dan benar saja, api mulai menyebar ke rumah sebelah yang mana ditempati oleh Bu Ratna, ibu kos mereka. Dodo yang menyadari itu segera menuju rumah Bu Ratna dan menggedor-gedor pintunya. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Beberapa warga pun memutuskan untuk mendobrak pintu rumah Bu Ratna. Namun sebelum mereka mendobrak pintu rumah itu, tiba-tiba sebuah ledakan membuat api semakin besar di rumah Bu Ratna. Kemungkinan berasal dari tabung gas yang meledak karena terbakar. Suasana semakin panik. Mereka pun hanya bisa pasrah karena api semakin besar membakar rumah. Terlihat Karyo menangis histeris mengingat Indra yang masih ada di kamarnya. Dia sama sekali tak percaya apa yang dilihatnya saat ini. Rumah yang mereka sewa terbakar hebat dengan salah satu teman mereka terjebak di dalamnya dalam kondisi tertidur. Tidak lama kemudian terdengar sirine di kejauhan yang menandakan regu pemadam kebakaran akan segera tiba di lokasi. Dan benar, tidak lama kemudian tim pemadam kebakaran sampai dan berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Sampai akhirnya menjelang subuh, api baru bisa dipadamkan. Namun sepertinya api itu padam karena telah menghabiskan seluruh rumah sehingga tidak ada yang menjadi bahan bakar lagi. Namun anehnya, hanya rumah kontrakan mereka dan rumah ibu kos mereka yang habis terbakar. Sedangkan rumah-rumah di sebelahnya seakan tidak tersentuh api sedikit pun. Sepertinya api itu hanya menghabiskan dua rumah tersebut. Pagi harinya, Mamat dan Karyo dibantu oleh warga menyisir ke dalam rumah yang habis terbakar itu. Di sana ditemukan jasad Indra yang telah hangus terbakar bersama barang-barang yang ada di dalam kamarnya. Dilihat dari posisi jenazahnya, sepertinya Indra tidak menyadari kalau terjadi kebakaran karena dia terlihat masih tidur dengan tenang. Namun hanya itu saja karena tidak ditemukan jenazah lain, baik Bu Ratna maupun Jaka, anaknya. Setelah mengurus segala sesuatunya, Karyo memutuskan untuk pulang ke tempat asalnya untuk menenangkan diri, begitu pula dengan Mamat. Kejadian terbakarnya rumah kos mereka tampaknya sangat membekas di benak Karyo. Apalagi sebelum tragedi kebakaran itu, dia melihat penampakan sosok hantu wanita yang membawa lilin menakutinya. Mungkinkah dia yang membakarnya? Hari-hari berlalu. Karyo maupun Mamat tidak saling berkabar satu sama lain. Mungkin masih enggan mengingat kejadian naas yang mereka alami dan masih ingin menenangkan diri setelah kehilangan teman mereka. Sore itu, HP Karyo berbunyi. Terlihat nama Ica di sana menelpon melalui aplikasi hijau. Dengan malas, Karyo mengangkatnya. "Halo, Cak." "Assalamualaikum," sahur Ica. "Waalaikumsalam. Ada apa, Cak?" "Kar, lu di mana sekarang?" "Masih di rumah ortu gua, Cak." "Kapan lu kesini lagi? Gua ada berita berkaitan dengan kos lu nih." "Berita apaan?" "Ini tentang kosan yang kalian bertiga tempatin. Tapi gua nggak bisa ceritain lewat telepon. Susah jelasinnya. Pokoknya kalau lu mau tahu lebih banyak, kita ketemu lusa." Ica memutuskan telepon sepihak. Karyo menghela nafas panjang. Gua nggak mau tahu apa-apa, Cak. Buat apa lagi?" Batin Karyo sedih. Malam harinya,
Tepat 1 minggu kejadian terbakarnya rumah kos Karyo, dia bermimpi didatangi oleh Indra dengan wajah terbakar dan kapas menutup beberapa bagian wajahnya. Indra mendatangi Karyo dalam mimpi sambil menangis. Hanya saja Indra tidak berpesan apa-apa pada Karyo. Bangun dari tidurnya, Karyo hanya terdiam memikirkan mimpinya semalam tadi. Terbayang wajah Indra yang menyeramkan, namun di balik itu Karyo juga merasa iba. Dia berpikir seperti ada yang mau disampaikan oleh Indra. Kemudian pagi harinya, Karyo menghubungi Ica untuk mengajak bertemu karena dia merasa Indra butuh bantuannya. Ica pun mengiyakan dan mereka janjian untuk bertemu di sebuah kafe 21 besok sore. Sore harinya, dengan menaiki bis malam, Karyo berangkat ke Jakarta. Dia akan menuju ke kosan salah satu teman kuliahnya untuk menunggu sore. Dalam perjalanannya, malam itu Karyo tertidur dalam bis malam. Dia bermimpi hal yang sama seperti malam sebelumnya. Indra mendatanginya melalui mimpi dengan kondisi yang sama. Masih terdapat kapas di wajahnya sambil menangis tergugu. Indra menampakkan wujudnya pada Karyo. Seketika Karyo terbangun dari tidurnya sambil beristighfar. Dia sudah tidak sabar bertemu dengan Ica untuk mengetahui apa yang akan Ica sampaikan kepadanya. Singkat cerita, sore itu Karyo sudah terduduk di sebuah kursi kafe menunggu Ica tiba. Di depannya sangkir kopi, segelas es teh manis, dan sebotol besar Fanta menghiasi mejanya. Dia harap-harap cemas menunggu Ica datang. Akhirnya, sekitar pukul 5:10 Ica bersama Pika datang juga. Mereka berdua lalu duduk di hadapan Karyo. "Buset Kar, lu aus apa dehidrasi? Banyak banget minum lu," sapa Ica yang heran dengan minuman Karyo. "Udah, gak usah basa-basi. Gua pengen tahu apa yang kalian tahu." Oke, biar gue sama Pika pesan minum dulu." Setelah mereka memesan beberapa menu, Ica pun perlahan-lahan bercerita pada Karyo tentang apa yang dia tahu. "Gini Kar, kemarin gua, Pika sama Handoko pergi ke bekas kosan lo yang terbakar untuk tabur bunga." Tunggu, siapa Handoko?" "Temen sekelas kita juga. Emang lu gak kenal?" "Kagak, gua kan introvert." "Gaya lu introvert. Pokoknya Handoko itu teman sekelas kita, dan dia itu IndiHome." "Indigo keles, IndiHome mah buat kredit barang," saut Pika yang merasa ungkapan Ica salah. Udah, gue lagi gak mood bercandanya," kata Karyo dalam mode serius. "Iya, pokoknya gua, Pika sama Handoko melakukan tabur bunga di tempat Indra meninggal. Dan di sana Handoko merasa ada yang gak beres di rumah itu. Kami bertiga pun mencoba mencari tahu kepada para tetangga, satpam, RT, bahkan tukang sampah keliling. Terus, info apa yang kalian dapat?" "Info pertamanya, ibu kos kalian pergi dari rumah sehari sebelum kejadian terbakarnya kosan kalian. Jadi, malam itu dia nggak di rumah." "Syukurlah," ucap Karyo. "Lu jangan senang dulu." "Lah emang kenapa? Dia mati di tempat lain?" "Astagfirullah, bukan gitu." Jadi menurut info yang gua kumpulkan, termasuk bertanya pada pamannya Handoko yang merupakan orang pintar di kampungnya, Indra itu menjadi tumbal terakhir untuk pemutus perjanjian iblis. "Apa lu kata, Cak? Gua datang jauh-jauh nih, malah dengernya beginian, kayak di film-film," ungkap Karyo sedikit tak percaya. "Awalnya gue juga susah percaya Kar, tapi semua mengarah ke situ." Jadi kesimpulannya, lu denger baik-baik. Bu Ratna adalah istri kedua dari Pak Nandar yang punya rumah itu, karena istri dari Pak Nandar sebelumnya meninggal dunia. Dari istri sebelumnya, Pak Nandar punya satu anak lelaki yang juga meninggal dunia karena kecelakaan. Sedangkan dari pernikahannya dengan Bu Ratna, mereka menghasilkan satu anak laki-laki yang bernama Jaka. Terus, apanya yang aneh? Tunggu dulu, lu motong terus, jilat nih. Boleh deh yang bawah. Serius lah, bang serius gua. Gini, masalahnya Bu Ratna menikahi Pak Nandar itu karena melihat hartanya. Karena setahu dia, Pak Nandar adalah pengusaha kuliner yang sukses. Terus, padahal yang sebenarnya kesuksesan usahanya itu
didapat Pak Nandar dari membuat perjanjian dengan iblis. Maksud lo pesugihan? Yap, bener. Istri Pak Nandar yang pertama meninggal karena kesalahan dari Pak Nandar yang terlambat memberikan tumbal pada iblis yang dia sembah. Karena dia itu terlalu sibuk dengan kesuksesannya. Begitu juga anak pertamanya. Gue nggak tahu kesepakatan pastinya seperti apa. Namun harusnya sepertinya perjanjian itu terputus hanya ketika Pak Nandar meninggal. Namun karena Pak Nandar menikah lagi, otomatis perjanjian itu harus dilanjutkan oleh Bu Ratna. Pokoknya singkat ceritanya, Bu Ratna yang tahu kalau Pak Nandar dan dirinya terikat perjanjian dengan iblis, dia lalu mencoba mencari cara untuk memutus perjanjian itu demi anaknya Jaka yang akan menjadi korban berikutnya. Oke, gua mulai nangkep nih, sahut Karyo dengan muka seriusnya. Bagus, tumben lu cerdas. Iyalah, kalau soal misteri gini, gua ahlinya. Oke deh, lanjut ya. Jadi perjanjian itu dapat terputus setelah Bu Ratna memberikan tumbal sepasang perjaka perawan yang lahir pada Jumat Legi dan harus diserahkan setiap Jumat Legi dalam 1 tahun. Mendengar itu, Karyo membuka Google Chrome untuk mengetahui kalender Jawa di pencarian. Dia melihat tanggal kebakaran itu adalah Jumat Legi, persis seperti apa yang Ica ceritakan. Dan lalu siapa korban selain Indra? Dan kenapa Bu Ratna bisa tahu kalau Indra itu wetonnya Jumat Legi? Korban pertama adalah pembantunya sendiri, dan kebetulan wetonnya itu adalah Jumat Legi. Lalu Indra? Gak mungkin dong kebetulan lagi, sahut Karyo. Itulah yang gue bingung awalnya. Dari mana Bu Ratna tahu kalau Indra itu lahirnya hari Jumat Legi? Dan lo tahu gak fakta berikutnya? Apa tuh? Coba tebak. Apa ya? Indra itu pacaran sama Bu Ratna gitu? Bukan. Indra itu bapaknya Jaka. Astagfirullah, makin ngaco lu. Terus apa? Mamat itu keponakan dari Bu Ratna, dan ada kemungkinan dialah yang menjebak Indra sebagai tumbal terakhir. Si anjing Mamat. Masa sih? Apa iya Mamat setega itu? Ucap Karyo tak percaya. Kar, Mamat itu manusia yang bisa lebih kejam daripada setan sekalipun. Karyo masih tercengang mendengarnya. Di mana Mamat sekarang? Tanya Karyo. Kita nggak bisa nemuin dia setelah kejadian itu, Kar, jawab Pika. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Cak? Kalau menurut pamannya Handoko, kita mending gak usah ikut campur lagi, Kar, karena perjanjian iblis mereka sudah terputus dan sudah selesai. Wah, enak aja. Teman gue jadi korban, masa selesai gitu aja? Kalian tahu nggak? Udah 2 hari ini Indra datang ke mimpi gue dalam bentuk pocong. Dia menangis seperti butuh pertolongan, kata Karyo menggebu-gebu. Nggak cuman elu, Kar, kita berdua juga, saut Ica. Kata pamannya Handoko, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena Sukma Indra sudah ditahan iblis entah di mana dan sampai waktu yang sudah mereka tentukan. Kita sudah terlambat dan sudah tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali ikhlas. Gua nggak ikhlas, enak aja. Kalau suatu saat gua ketemu yang namanya Mamat, gua patahin lehernya, gua injek palanya. Ica hanya bisa menghela nafas panjang. Sabar, Kar. Gimana lagi? Emang ini udah nasibnya Indra. Jadikan pelajaran buat kita. Setelah pertemuan itu, Karyo memutuskan untuk berhenti kuliah. Sejak saat itu pula, dia tak pernah mendengar kabar tentang Bu Ratna, Jaka maupun Mamat. Apakah mereka masih hidup ataukah menanggung karma atas perbuatan yang sudah mereka lakukan? Oke, itu dia pengalaman pahit dari Karyo dan teman-temannya ketika tinggal di suatu tempat kos yang ternyata malah menjadi korban tumbal. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama, sekarang harus pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.